Edna membakar sekitarnya tanpa sadar. Oh, panas, ucap Alastar. Apimu, apa yang kau lakukan? Edna terdiam, termenung. Pembohong. Pembohong. Sudah waktunya dia bangkit, ucap Jerap. Jika tidak membunuhnya sekarang, dia akan jadi masalah serius bagimu. Ini bukan urusanku, jadi aku akan pergi. Kau pergi? Bagaimana dengan jiwa Edna? Keinginannya adalah untuk bersama dengan seseorang yang sangat dia cintai. Dan sekarang setelah dia pergi, aku gagal memenuhi keinginannya. Apakah itu berat? Tanya Luisa. Segel yang mencegah jiwanya dari noda sekarang rusak. Aku akan pergi mencari jiwa lain. Jerap terbang menjauh. Kampret. Tunggu, ucap Luisa. Hah? Kau tidak bisa pergi begitu saja. Setidaknya lakukan sesuatu pada gerbang itu. Satu-satunya yang bisa aku pedulikan adalah jiwa Edna yang masih murni. Aku tidak tertarik dengan jiwa yang sekarang. Sangat menjijikan. Dan aku tidak punya alasan untuk menyelamatkan dunia ini. Tidak punya alasan? Jika dunia manusia hancur, di mana kau pikir kau mendapatkan jiwa yang lain? Kau blok. Jerap, mungkin dia baru sadar. Baik, aku akan membantu kali ini. Lagi pula, aku benci para raja iblis itu. Jadi, bagaimana kita menghentikan gerbang itu membesar? Tanya Luisa. Ada banyak cara untuk menghentikan mantra, tetapi dalam kasus ini, satu-satunya cara adalah menghentikannya dengan paksa. Bagaimana? Tanya Luisa. Edna membakar sekitarnya lagi. Aduh. Edna, hentikan ini. Kau membakar kami, ucap Alastar. Dia tak tertolong lagi, ucap Jerap. Alastar, ucap Edna. Tolong, bunuh aku. Permainan yang sangat sulit. Alastar. Edna. Dia menyerap kegelapan itu. Ya, aku tidak menduga ini terjadi. Apa yang terjadi di sini? Tanya Liz. Ini yang aku maksud, menghentikannya dengan paksa. Dia menyerap semua kekuatan yang menopang sihir Marbas, dan gerbang ke dunia iblis akan tertutup selamanya. Setidaknya masalah kalian berkurang satu. Tapi itu meninggalkan kita dengan masalah lain, ucap Lisa. Dia juga akan menjadi ancaman besar bagi dunia ini. Mudah, tinggal kita bunuh saja sebelum itu terjadi. Alas, aku tidak bisa menerimanya. Aku
akan menyelamatkannya. Oi, biru, apa kau tidak ingin menyelamatkan dunia ini? Tanya Gerald. Aku... Tenang saja, akan ku akhiri segera. Tidak, tidak, ucap Alastor. Jangan menghalangiku, biru. Jiwanya tidak stabil sekarang. Kau dapat dengan mudah membunuh seorang penyihir pada saat ini. Aku sudah tahu itu, ucap Alastor. Ini kesempatan terakhir kita. Edna, Alastor, kumohon. Aduh anjir. Sial, sudah terlambat. Oi, apa teman? Edna berubah. Anjir, tatapan dingin dan mengerikan. Alastor memanggil Edna. Dia bangkit, ucap Louis. Ini salahku. Ini memang salahmu. Sekarang apa? Kau ingin menyelamatkannya juga? Ucap Gerald. Kau benar. Aku masih bisa menghilangkan kegelapan dari dirinya. Si bodoh ini memang tidak belajar dari kesalahan. Kuning, sadarkan dia. Aku pikir kita tidak punya pilihan lain sekarang. Kali ini mungkin aku akan melakukannya dengan cara bodoh juga. Lakukan saja apa yang kalian mau. Kenapa juga aku harus peduli? Edna terdiam. Hancurkan. Bunuh. Ini aku ini bukan dirimu. Hentikan ini. Hancurkan semuanya. Oh, gunungnya. Alastor terkejut. Seperti yang kuduga, bagaimanapun juga dia sudah menyerap semua kekuatan itu. Ucap Gerald. Dia melakukannya dengan sangat mudah. Bagaimana kita bisa melawannya? Hah? Sudah kubilang kan, Edna, teriak Alastor. Edna, diam. Tolong hentikan ini, Edna. Kau tidak mengenal kami? Louis, diam. Satu. Sekar Bim. Aduh, kena senter. Lisa! Teriak Alastor. Dan dia balik lagi, goblok. Gerald, kenapa? Aduh. Dia suka momen-momen kayak gini nih. Diamlah. Kupikir aku akan mati. Terima kasih. Kau ternyata memiliki sedikit kebaikan di dalam dirimu, bukan? Kau orang yang paling pintar di sini. Kehilanganmu akan menurunkan peluang kita untuk menang. Aku sedikit kecewa. Kau terlalu berat, kuning. Keluh Gerald.
Kau tidak bisa mengatakan hal itu kepada wanita. Dan namaku adalah Luisa. Terserah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aduh. Tunggu, bagaimana dengan Alastair? Dia di sana bertarung sendirian. Kita harus membantunya. Sayapku juga butuh istirahat. Semoga saja dia tidak mati sebelum kita datang. Deng deng deng. Mau apa lagi nih man? Sepertinya memang harus dilawan. Ini gimana skillnya ini boy? Pakai anjir ada skillnya dong. Ada sedikit tersadar kayaknya. Edna, aku tahu kau masih di sana. Bunuh. Bagaimana aku bisa menggapainya? Penghalang api itu tidak bisa aku lewati. Gimana cara lawannya, man? Si Snowy juga gak bisa. Alastair, kumohon. Ucap Edna yang masih memiliki kesadaran dan sedikit. Selagi aku masih bisa menahan kegelapan ini. Tidak bisa. Aku akan memikirkan cara lain untuk menyelamatkanmu. Edna, kau akan mati sekarang. Alastair mengerang. Jadi kau masih hidup. Kembalikan Edna sekarang. Ucap Alastair. Aku adalah Edna. Dia masih di sana. Ucap kesadaran Edna. Aku tidak bisa menahan ini lebih lama. Sekarang adalah kesempatanmu. Aku tidak bisa melakukannya. Ucap Alastair. Apa yang kau katakan? Kau ingin melanggar janjimu? Aduh, berat soal janji-janji lah. Kau tidak akan membohongiku lagi, bukan? Diam, bunuh aku sekarang. Diamlah. Alastair, aku janji, aku tidak akan meminta apapun lagi darimu. Ini permohonanku yang terakhir. Jadi, kumohon. Kenapa? Aduh, apa ini man? Gigi. Aku akan ikut denganmu, asal kau bisa memenuhi 3 syarat. Oh, ini ingatan si Alastair ya? Boleh juga. Alastair, aku sangat lapar. Masakan sesuatu sekarang. Menangis pokoknya ya lah, bayangkan aja lah. Aku pikir kamu masih membenciku. Apa sesuatu telah merubah pikiranmu? Kenapa? Kenapa kau tiba-tiba muncul di dalam hidupku? Aku tidak pernah memintamu untuk menyelamatkanku. Aku tidak pernah memintamu untuk bersikap baik padaku. Untuk apa semua itu jika aku harus membunuhmu pada akhirnya? Aku berharap kita tidak pernah bertemu. Aku berharap aku tidak memiliki kenangan ini denganmu. Sulit, tapi imajinasikan saja ya sendiri. Tapi kalau ya sambil diimajinasikan masuk juga sih.
waktu nyelamatin Edna, waktu di padang salju. Hmm, hmm, hmm. Eh, kenangan. Gue jadi ingat seseorang. Aduh. Ya udah lah. Alastair. 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 Gimana bilangnya? Kau akan menepati janjimu kan? Tidak. Aku tahu kau bisa melakukannya. Terima kasih, Alastair, untuk semua yang telah kau lakukan untukku. Jika itu memang apa yang kau inginkan, Alastair. Dan akhirnya selamat tinggal. Maafkan aku, Edna. Aku sudah tidak peduli lagi. Apa yang terjadi, man? Wey! Aduh, gue jadi pengen. Aku tidak peduli dengan permohonanmu. Siap, Alastair. Aduh, anjir. Aduh. Aku tidak peduli jika aku melanggar janjiku, atau jika aku berbohong kepadamu. Aku tidak peduli jika dunia ini berakhir. Biarkan aku egois sekali ini saja. Woi, anjir tuh. Dasar cinta. Koplok. Ini berubah lagi, men. Alastair. Edna mendorong Alastair menjauh. Udah sadar, man? Edna, kau kembali. Bagaimana? Apa yang kau lakukan? Ucap Edna. Koplok. Hanya itu yang bisa kupikirkan. Kau mencuri ciuman pertamaku. Aku mau menuntut penjelasan yang lebih baik. Malum lah ya cuy, suasana canggung juga aja sama kayak mereka. Cerita. Kau bisa memukulku jika kau membencinya. Jadi kau tidak membencinya? Tanya Alastair. Aduh, pukul. Itu sakit. Kenapa ada pedang di sini? Kamu beneran mencoba membunuhku? Itu kan maumu, jangan mengeluh. Alastair. Ya, sayang sekali itu tidak menusukku. Kenapa kau sangat ingin mati? Aku tidak ingin menghancurkan dunia ini. Selain itu, Aiden sudah hilang. Aku tak punya alasan untuk hidup lagi. Jadi, kupikir tak masalah kalau aku mati sekarang. Jangan bilang begitu. Hei, tolong jangan mengatakan hal semacam itu. Tolong. Tidak bisakah aku menjadi alasan barumu untuk hidup? Aduh. Mulai. Aku ingin kau hidup. Aku ingin kau tetap di sisiku selamanya.
Tapi aku seorang penyihir. Aku tidak peduli. Iblis dalam diriku mungkin angkat bangkit lagi suatu hari nanti. Ucap Edna. Aduh, man. Aku akan menyelamatkanmu lagi. Cuman itu mungkin tidak bekerja untuk yang kedua kalinya. Aduh, anjim. Hidupmu tidak aman jika kamu tinggal bersamaku. Aku tidak pernah merasa begitu hidup sebelum bertemu denganmu. Alastair. Anjim, greget aing. Jadi kamu sungguh-sungguh dengan perkataanmu tadi? Ya, dengan sepenuh hati. Bisakah kau bernyanyi padaku untuk selalu berada di sisiku? Janji. Aduh, jangan pernah kau mengingkari janjimu lagi. Tidak akan. Nandemonai. Terima kasih, Alastair. Apalagi yang terjadi, Mon? Hah? Udah? Game director by Johannes Dio. Oke, bermiki bungs. Akhirnya kami kembali ke ibu kota. Bagaimanapun juga, itu adalah rumah kami. Kami melaporkan semuanya untuk menolong umat manusia tentang gerhana, Raja Iblis, dan tentu saja tentang sifat sejati dari para iblis. Kami punya cara baru untuk berurusan dengan mereka sekarang, dan komandan bahkan membiarkanku mengawasi Edna. Tapi kami telah melakukan kejahatan dan melukai rekan kami saat itu. Luisa dan aku disekor sampai pemberitahuan lebih lanjut. Aku tidak menyesali apa yang telah aku lakukan, tetapi bayaran di sana sangat bagus. Aku tidak berpikir aku bisa mendapatkan uang dengan mudah sekarang. Ini sejarah juga ikut tentang iblis jerap itu. Setelah dia tahu bahwa Edna sudah kembali, dia mengawasi Edna sekali lagi. Tapi kali ini dia hanya mengamati dari jauh. Mungkin dia ingin mencari kesempatan lain untuk membuat kontrak. Tetapi aku tidak akan membiarkan Edna jatuh dalam keputusasaan lagi. Untungnya Luisa dapat mengatasinya dengan cukup baik. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Tetapi selama dia bisa membuat maniak jiwa itu menjauh dari Edna, aku tidak terlalu peduli. Boleh. Ini menarik, bos. Ibu, tentu saja dia sangat bahagia. Untuk pertama kalinya aku melihatnya menangis dengan senyum lebar di wajahnya. Mungkin itu karena rumah ini lebih menjadi hidup dan ceria setelah Edna memutuskan untuk tinggal bersama kami. Dan juga mengajarkan Edna cara memasak. Butuh beberapa waktu sampai masakan Edna cukup bisa dimakan. Aku kira kita bisa membuka rumah makan untuk mendapatkan uang, tapi aku masih belum bisa mempercayainya memasak untuk pelanggan. Ternyata normal di dalam ibu kota tidak seburuk yang kukira. Setiap kali kulihat wajahnya, aku dapat mengingat semua yang telah kita lalui. Pertemuan pertama kita bertemu memang cukup buruk, tapi dia selalu ceria. Bahkan ketika aku memperlakukannya seperti monster, aku telah membuatnya sedih berkali-kali, tapi dia tidak pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Dia selalu ada untuk menghiburku, mengubahku menjadi orang yang lebih baik. Sekarang saat aku memikirkan ini,
Aku jadi bertanya-tanya, kapankah aku mulai jatuh cinta padanya? Sebelumnya tak pernah terpikir olehku kalau orang yang dulu ku benci ternyata malah menjadi orang yang paling berharga bagiku. Cinta. Ya, itulah bagaimana aku mendapatkan senyumku kembali. Sepertinya nyala api telah melelehkan es di hatiku. Bagaimana denganmu? Sudahkah kau mencoba untuk memahami orang yang paling kau benci? Sulit. Terima kasih sudah bermain. Hei, bagus juga. Dan tamat.